إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga pada pagi hari yang baik ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling menasihati yang insya Allah berkaitan dengan sesuatu yang kita butuhkan, ya, terlebih lagi di saat-saat seperti ini. Di saat-saat kita sedang mengalami ujian, di saat-saat kita sedang mendapatkan musibah, ya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, tentu semua kita, ya, semua manusia sepakat, ya, dan berkeinginan serta berharap, ya, bencana ini segera terangkat, ya. Bencana ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa aman, kembali diberikan kesehatan, ketenangan dan afiat, ya. Tetapi orang di dalam atau sikap orang di dalam menghadapi ujian ini atau cara orang untuk menghilang bala ini berbeda-beda. Tentu orang-orang yang tidak beriman, mereka hanya mengandalkan usaha-usaha duniawi saja, ya, baik itu dari sisi kesehatan dan yang lainnya, ya. Orang-orang beriman, ya, mereka berusaha menggantungkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, ya, sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang bertauhid, sebagai orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yakin bahwasanya yang bisa menghilangkan ini semua dari negeri kita, dari negeri kaum muslimin, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan sesuatu di alam semesta ini tanpa izinnya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan wabah ini, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa menghilangkannya. Maka seorang mukmin, ya, orang-orang yang bertauhid, yang yakin dengan Allah Azza wa Jalla, dia selain dia melakukan sebab-sebab duniawi, yang pertama dia lakukan adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gantungkan harapannya, dia berdoa, dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin bahwa wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apa yang menimpa kalian dari musibah di muka bumi ini dan di dunia ini dan pada diri kalian, semuanya telah tertulis, telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya.
Apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkatnya. Maka tentu sikap seorang muslim dalam masalah ini adalah dia hanya memohon kepada Allah, dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai seorang muslim harus berusaha berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala, hanya meminta kepada Allah Subhanahu, hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan. Ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap, hanya kepada Allah kita bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan orang-orang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian beriman. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Tapi ada satu hal yang sangat kita sayangkan, yang menjadikan kita sangat prihatin di tengah-tengah terjadinya wabah seperti ini, di tengah-tengah terjadi bencana yang besar seperti ini, ya, kita masih dapatkan ada sebagian dari kita yang berusaha menolak bala ini dengan hal-hal yang tidak disyariatkan, dengan membaca doa-doa atau zikir atau apa saja namanya, ya, untuk menolak bala. Yang kalau kita teliti, yang kalau kita perhatikan dengan lebih seksama lagi, ternyata zikir-zikir dan doa itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak sebatas itu. Ternyata makna dari zikir dan doa itu sangat bertentangan dengan akidah kita, bertentangan dengan keimanan kita, bertentangan dengan keyakinan kita. Bahkan zikir-zikir itu mengandung kesyirikan. Di dalam zikir-zikir dan doa itu ada harapan kepada selain Allah untuk mengangkat bala ini. Baru-baru ini saja kaum muslimin kita dikagetkan dengan sebuah syair, ya, atau mungkin doa atau zikir yang diucapkan atau yang disarankan untuk kita baca agar bencana ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin siapapun di antara kita pasti merasa prihatin dengan zikir ini, dengan doa ini. Karena ada anjuran untuk membacanya, sementara di dalam zikir ini terdapat makna yang sangat bertentangan dengan keyakinan kita. Yaitu ada anjuran untuk membaca sebuah bait, sebuah syair, ya, yang berbunyi li khamsatun utfi'a biha al-harral waba'i al-hatimah al-mustafa wal-murtada wa banaihuma wa fatimah. Saya memiliki 4 sosok orang-orang mulia untuk menghilangkan wabah. Yang pertama Al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Murtada maksudnya adalah Ali radhiyallahu anhu. Yang ketiga dan keempat adalah Hasan dan Husain. Yang kelima adalah Fatimah. Perhatikan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam syair ini disebutkan saya memiliki 5 sosok yang dengannya aku memadamkan, menghilangkan wabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali radhiyallahu anhu, Hasan wa Husain radhiyallahu anhu, wa Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Subhanallah. Kalau kita perhatikan, kita ingin menghilangkan wabah ini dengan mengharapkan kelima orang ini. Kita tidak ragukan lagi bagaimana mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mulianya Ali, Hasan, Husain dan Fatimah, dan bukan saat ini kita jelaskan masalah ini. Tapi kita lihat makna dari syair ini, ya. Kita mengandalkan di dalam bait ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali,
Hasan wa Husain dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in, untuk menghilangkan bala ini. Yang kita yakin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kita yang demikian. Mari kita lihat, ya, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahmatullah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bagaimana perhatian mereka terhadap doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Salahnya syair ini dari beberapa sisi. Pertama, dari sisi tidak membaca zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bagaimana fasihnya bahasa Arab mereka, bagaimana pintarnya mereka tentang agama ini, pahamnya terhadap agama ini. Tapi mereka ketika ingin berdoa, mereka berusaha meminta doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam masalah-masalah besar seperti ini. Lihatlah salah satu contoh, ya, sangat banyak para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in datang kepada Nabi kemudian minta diajarkan doa, atau mereka mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aul istikharah kama yu'allimuna suratan min suwaril Quran. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, ya, doa istikharah sebagaimana mengajarkan kepada kami salah satu dari surat-surat Al-Quran. Perhatikanlah salah satu contoh bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in berusaha semaksimal mungkin membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh doa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa yang meragukan kefasihan bahasa Arab Abu Bakar? Siapa yang meragukan ilmunya Abu Bakar tentang agama ini? Tapi lihatlah di dalam Sahih Bukhari Muslim, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa ya aku berdoa dengannya di dalam salatku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku telah berbuat zalim dengan kezaliman yang banyak terhadap diriku dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min 'indik, maka berilah aku pengampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat ikhwan fiddin, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Para sahabat minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan doa. Jadi sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, aib bagi seorang muslim yang mendapatkan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia lebih memperhatikan zikir-zikir dan doa yang dibuat oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terkadang di dalam doa itu mungkin salah bahasanya, maknanya sangat bertentangan dengan akidah. Ini yang pertama. Jadi ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat dari berusaha untuk mengetahui dan menggunakan doa-doa zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini bertentangan sekali dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada beliau untuk sampaikan kepada kita. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Jin. Ya. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Jin mulai dari ayat yang ke-20, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakan, aku hanya berdoa kepada Rabbku
dan aku tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dengan siapapun. Kemudian lanjutannya, qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Katakan, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan kalian kemudaratan dan juga kebaikan. Perhatikan, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, katakan, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan kalian kemudaratan dan kebaikan. Termasuk juga di dalamnya mengangkat bala. Karena ini kemudaratan yang hanya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Katakan, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkanku dari siksaan Allah dan aku tidak memiliki penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Illa balaghan minallahi wa risalatihi. Aku hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Karena siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka Jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat ini jelas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperintahkan hanya berdoa kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah di dalam doanya. Kemudian beliau diperintahkan mengatakan, saya tidak bisa memberikan kalian manfaat dan mudarat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan, seandainya Allah menyiksaku, maka aku tidak akan mendapatkan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya seorang hamba dan rasul. Makanya ketika ada orang mengatakan kepada beliau, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Ya. Ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Di sini dia menyebutkan kehendak Rasul, ya, bergandengan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Aja'altani lillahi niddan. Nabi SAW mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Qul masya Allah wahdah. Katakan, hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Apakah kita yakin sahabat pada waktu itu benar-benar ingin menjadikan Nabi SAW sebanding dengan Allah? Tidak. Tapi ditegur oleh Nabi SAW. Ya. Karena apa yang terjadi di alam semesta ini hanya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi SAW menegur di ucapan-ucapan seperti ini, lalu bagaimana sekiranya jika beliau mendapatkan ada orang-orang yang berdoa dengan mengucapkan doa-doa seperti tadi? Jadi ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita untuk berdoa hanya kepada Allah. Dan begitu juga perintah Allah sangat banyak. Ya. Nabi melarang kita untuk berbuat syirik kepada Allah dalam hal doa. Ya. Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah mengatakan bahwa beliau tidak bisa melakukan apa-apa, memberikan kebaikan dan kemudaratan. Beliau illa balagha minallahi wa risalatih. Allah mengutus beliau sebagai rasul, pemberi peringatan. Ya. Itu kita tidak meragukan lagi kemuliaan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari sisi yang berikutnya, doa ini termasuk doa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi ummati aqwamun ya'taduna fi at-taharati wad-du'a." Akan ada suatu kaum yang mana mereka berlebih-lebihan di dalam bersuci dan berdoa. I'tidah dalam doa yang disebutkan oleh ulama adalah berdoa dengan doa-doa yang mengandung kesyirikan. Yang berdoa kepada, mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang ketiga.
Ya, ini sisi yang ketiga. Kemudian juga kalau seandainya ini dikatakan sebagai bentuk tawassul, di mana bentuk tawassulnya di sini? Ya, benar-benar di sini hanya menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali, Hasan, Hussein dan Fatimah. Tidak ada tawassul di dalamnya. Benar-benar hanya berharap langsung kepada Nabi, kepada Ali. Ya. Dan kalau seandainya ini benar tawassul, maka tawassul yang dibenarkan hanya 3, yaitu bertawassul dengan menyebut nama-nama dan sifat Allah di dalam berdoa, kemudian bertawassul dengan amal soleh, bertawassul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Itu yang ada di dalam dalil, itu yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian juga ini bertentangan dengan sikap para sahabat, ya, bertentangan dengan sikap para sahabat ketika mereka mendapatkan wabah juga. Pernah terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu wabah yang begitu dahsyat, ya, yaitu disebut dengan wabah Amwas yang terjadi di daerah dekat Palestina. Ya, itu wabah yang sangat dahsyat, bahkan ada sebagian sahabat yang meninggal dunia, di antaranya Mu'adz bin Jabal dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, terjadi wabah seperti ini. Apakah ada riwayat yang menyebutkan mereka para sahabat yang begitu cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu kuat pengagungan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diragukan lagi, tidak ada yang meragukan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah, tidak ada yang meragukan betapa para sahabat mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang meragukan, antara dia adalah orang munafik atau orang-orang Syiah. Ya. Tapi adakah riwayat yang menyebutkan mereka mengucapkan ini? Li khamsatun utfi'u biha harrul waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada. Tidak ada. Ya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebab-sebab yang bisa menjauhkan wabah ini. Ya, seperti apa yang dihimbau oleh dunia sekarang ini, yaitu agar orang menjauhi kerumunan. Ya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada doa-doa seperti ini. Ya. Sementara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti para sahabat di dalam beragama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Ya. Syarat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti para sahabat. Dan orang-orang was-sabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka, ya. Allah, dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman para sahabat, di zaman para salaf terjadi, ya, hal-hal seperti ini, tapi tidak dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, yang mereka adalah orang yang paling mencintai Allah, paling mencintai Rasul, paling faham tentang agama ini. Ya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya ini sesuatu yang disyariatkan, ya, kenapa tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tahu misalnya di kota Madinah dulu, ya, daerahnya adalah daerah yang berpenyakit. Ya, setiap ada sahabat yang datang di situ mereka sakit, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar penyakitnya itu dipindahkan ke tempat yang lain. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukannya sendiri, maka beliau akan perintahkan penyakit itu pindah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Allah perintahkan, "Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada." Jadi ini bertentangan dengan sikap para sahabat dan juga bertentangan dengan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap wabah-wabah
seperti ini. Kemudian ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita ya, doa-doa, zikir-zikir yang dengannya kita sampaikan kepada Allah agar ya kesusahan-kesusahan berat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zikir-zikir ini disebut dengan adhkarul karb. Ya, disebut dengan adhkarul karb. Ya. Kalau kita lihat isi-isi dari adhkarul karb ini, kita akan dapatkan semuanya mengandung tauhid, semuanya mengandung kalimat la ilaha illallah. Ya. Kita akan sebutkan ya du'aul karb atau al-adhkarul karb yang disebutkan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ya. Dan inilah yang seharusnya kita ucapkan, ya. Apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perhatikan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kriteria zikir yang bermanfaat. Ya. Kriteria dari zikir yang bermanfaat adalah, beliau mengatakan wa anfa'u dzikri ya wa anfa'u dzikri ma yuati'ul al-lisanul qalba wa kana min adhkar an-nabawiyyah. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, zikir paling bermanfaat, ya. Zikir yang paling bermanfaat adalah zikir yang diucapkan dan sesuai dengan hati. Dan zikir itu termasuk dari zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita merenungi maknanya. Ini menjadikan zikir itu bermanfaat. Ya. Zikir itu kita ucapkan dan kita renungi dengan hati kita. Kemudian zikir itu adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau tidak salah, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan aib bagi seorang Muslim yang meninggalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi dan lebih memperhatikan zikir-zikir yang diajarkan oleh atau dibuat oleh selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan adhkarul karb. Ya. Bahkan di antara zikir ini ada yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kalimatul farj, yaitu zikir-zikir yang mendatangkan kemudahan, zikir-zikir yang menghilangkan kesulitan. Kita akan sebutkan contoh-contoh zikir al-karb, zikir yang disyariatkan untuk kita baca untuk menghilangkan kesusahan-kesusahan kita, yang semuanya mengandung kalimat la ilaha illallah. Semuanya mengajarkan kepada kita tauhid. Ya. Yang pertama, hadis Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, di dalam Sahih Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'inda al-karb. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat kesulitan, di saat al-karb itu adalah kesusahan yang sangat sulit, ya, kesusahan yang sangat sulit, yang sangat berat, itu disebut al-karb. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yaqulu 'inda al-karbi la ilaha illallah al-'azimul halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Ya. Lihat. Pertama, la ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Lihat, semuanya la ilaha illallah. Tauhid semuanya. Ini kalimat yang mengikat hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah al-azimul halim.
Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Al-Azim, yang maha besar. Al-Halim, yang maha baik. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah, Rabbnya arsy yang agung. Kalau kita mengetahui bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah bergantung kepada manusia. Ya. Kalau kita bandingkan ya, langit ini dengan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti kahalaqatin mulqatin fi falah. Ya, seperti gelang yang dilemparkan ke tanah lapang. Ini besar langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah. Begitu juga kalau kursi Allah dibandingkan dengan arsy-Nya, ya, seperti gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Ya. Itu besarnya arsy. Disebutkan oleh Allah di sini, oleh Nabi SAW, La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. Ya. Dan di atas arsy adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allahu Akbar. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar. Ya. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala paling besar, paling agung. Maha besar, maha agung. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia begitu kecil. Apa yang bisa manusia lakukan di muka bumi ini kalau tidak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Ini yang pertama. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul Arshil Karim. Ya. Semuanya kalimat tauhid. Dalam riwayat yang lain, kalimatul faraj. Kalimat yang zikir-zikir yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan adalah La ilaha illallah, ya, al-azimul al-halimul karim. La ilaha illallah al-aliyul azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul Arshil Azim. Ya. Semuanya adalah la ilaha illallah. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari Asma binti Umais radhiyallahu anha qalat, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuki kalimatin taqulinahunna indal karb aw fil karb. Ya. Rasulullah berkata kepada Asma binti Umais, maukah aku ajarkan kepadamu zikir-zikir yang engkau ucapkan ketika engkau mendapatkan kesusahan yang sangat besar, ya, atau ketika engkau berada di dalam kesusahan yang sangat sulit, yaitu ucapkan Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah, Allahu Rabbi. Allahnya dua kali. Di sini yang kedua untuk penekanan. Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah adalah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Lihat, ini juga tauhid. Ya, ini juga mengikrarkan hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah tempat kita berdoa, dan kita tidak menyekutukannya di dalam doa. Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Ini tauhid. Ya. Jadi ini zikir yang kedua. Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian perhatikan doa berikutnya. Juga riwayat Abu Dawud dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, da'awatul makrub, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Da'awatul makrub, kata Nabi SAW, zikir-zikir ketika mendapatkan kesusahan, zikir-zikir orang yang kesulitan adalah mengatakan Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau serahkan uruskanku walaupun hanya sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaiki segala urusan-urusanku.
La ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Lihat, sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita doa-doa yang kita tidak butuh untuk membaca doa-doa yang lain. Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Doa-doa seperti ini sangat agung. Semuanya adalah tauhid. Mengikat hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengeluarkan semua ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengucap la ilaha illallah. Tidak mungkin orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian berharap kepada selain Allah. Tidak mungkin orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia berdoa kepada selain Allah. Bahkan tidak mungkin seorang muslim ketika mendapatkan doa-doa yang agung, zikir-zikir yang agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia memilih membaca zikir-zikir dan doa-doa atau bait-bait atau syair-syair yang dia tidak tahu maknanya, yang dia tidak ketahui dari mana asal-usulnya. Inilah zikir-zikir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yang disebutkan di kitab-kitab para ulama kita. Ingat bahwa zikir itu sangat bermanfaat apabila zikir itu kita ucapkan dan kita renungin dengan hati kita. Kemudian zikir-zikir itu adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat zikir ini, ikhwani wa akhwati fiddin, ya, maknanya sangat indah, sangat dalam, menggantungkan hati kita kepada Allah, menjadikan kita hanya berharap kepada Allah. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Ya. Dan jangan engkau serahkan urusanku kepadaku walaupun hanya sekejap mata, dan perbaiki segala urusanku. La ilaha illa anta. Ya. Ini masuk ke dalam adhkarul karb, zikir-zikir yang kita baca ketika kita kesulitan. Kemudian di antara zikir yang sangat perlu kita ketahui juga, dan ini juga mengandung kalimat la ilaha illallah. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu dhinnun idza da'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doanya Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan, di dalam lautan, adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya? Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajaba Allahu lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini di permintaannya, tidaklah seorang mukmin berdoa mengucapkan zikir ini di dalam doanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Lihat ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Yang mengucapkan ini semua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajarkan semuanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya mengembalikan kita untuk mentauhidkan Allah, untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan, ya, hampir semua zikir-zikir yang diajarkan kebanyakan mengandung kalimat la ilaha illallah. Hampir, ya, kebanyakan zikir-zikir ada la ilaha illallah. Kenapa? Karena memang kebutuhan kita terhadap la ilaha illallah ini melebihi kebutuhan kita kepada yang lainnya. Ya, kebutuhan kita terhadap la ilaha illallah melebihi kebutuhan kita terhadap yang lainnya. Jadi ulama menjelaskan bagaimana butuhnya kita terhadap kalimat la ilaha illallah dan maknanya, serta butuhnya kita mengamalkan makna yang sebenarnya. Ulama mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala melihat kebutuhan kita. Semakin besar kebutuhan kita terhadap sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala semakin memudahkannya. Ketika kebutuhan kita terhadap oksigen itu jauh lebih besar daripada makanan,
maka kita lebih mudah untuk mendapatkan oksigen. Ketika kita lebih membutuhkan air, air itu lebih mudah kita dapatkan daripada makanan. Ketika makanan itu lebih mudah, lebih kita butuhkan dari yang lainnya, lebih mudah untuk kita dapatkan daripada yang lain. Orang tidak punya mobil, kadang mungkin tidak punya rumah, tapi dia bisa makan. Dan begitu seterusnya. Ya. Dan begitu seterusnya. Allah Subhanahu wa taala telah siapkan kepada kita sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Semakin besar kebutuhan kita, semakin banyak Allah Subhanahu wa taala siapkan, semakin Allah mudahkan. Begitu juga kata para ulama. Ya. Kita sangat butuh kepada la ilaha illallah. Makanya Allah jadikan zikir yang paling banyak adalah la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Dan zikir yang paling mudah untuk diucapkan adalah la ilaha illallah. Ulama menyatakan semua huruf-huruf la ilaha illallah itu adalah ahruful jauf. Huruf-huruf yang diucapkan dalam tanpa kita gerakkan bibir kita bisa. La ilaha illallah. Ya. Kalau makhraj huruf yang kita ucapkan benar, maka kita tidak perlu menggerakkan bibir. Sehingga orang ketika mengucapkannya, ya, dia bisa sembunyikan, tidak dilihat oleh orang. Dia cukup mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tidak perlu menggerakkan. Kata para ulama, ini ya, salah satu hikmahnya adalah agar kita mudah untuk mengucapkannya. Karena kebutuhan kita kepada la ilaha illallah sangat besar. Terutama sekali ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan. Makanya lihat tadi di zikir-zikir ketika mendapatkan bencana, zikir-zikir ketika mendapatkan kesulitan, semuanya mengandung kalimat la ilaha illallah atau maknanya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mendapatkan kesusahan, kita kembali kepada Allah. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, ya, at-tauhid mafza'u a'da'ihi wa awliya'ihi. Meminta kepada Allah, ya, meminta kepada Allah itu dilakukan oleh musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir dan juga ahli tauhid. Kembali meminta, bergantung hanya kepada Allah, itulah sikap yang dilakukan oleh musuh-musuh dan wali-wali Allah. Tapi musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, bergantung kepada Allah hanya ketika mereka mengalami kesulitan saja. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun." Jika mereka berada di atas kapal, kemudian mereka diombang-ambing oleh ombak, di situ mereka lupakan semua yang mereka sembah selain Allah, dari selain Allah. Berhala-berhala mereka, la ta'uzza manat, mereka lupakan. Mereka ikhlas meminta kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi mereka ketika diselamatkan oleh Allah kembali ke daratan, mereka berbuat syirik lagi. Jadi meminta kepada Allah itu juga sikap orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, tapi mereka lakukan itu hanya ketika mendapatkan kesulitan. Orang beriman tidak. Orang beriman meminta kepada Allah kapan saja. Maka ikhwan fillah sangat aib bagi kita, ya, ketika mendapatkan kesusahan yang sangat berat, kesulitan yang sangat sulit, kemudian kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang musyrik ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Ya. Kecuali Allah Subhanahu. Mereka minta kepada Allah. Da'awullah mukhlisin. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ya. Kalau orang-orang musyrik minta ikhlas kepada Allah kemudian diberi keselamatan Allah, apalagi kita. Ya. Maka jangan sampai ini aib bagi kita seorang muslim ketika mendapatkan kesulitan seperti ini kemudian kita berdoa berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, ya. Hafalkan doa-doa tadi, ya, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita perbanyak di saat-saat seperti ini, ya. Doa yang pertama adalah la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Jadi doa yang pertama. Yang kedua, Allah Allahu rabbi
la usyriku bihi syai'a. Kemudian yang ketiga, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Kemudian membaca doa zikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka kalau bisa hafalkan semuanya, kalau tidak bisa ya hafalkan mana yang lebih mudah sambil menghafalkan yang lain. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertauhid, yang senantiasa mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, yang hanya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan. Begitu juga Allah jauhkan kesyirikan dari keluarga kita, keturunan kita, dan semua kaum muslimin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di atas tauhid, ya, hidupkan kita di atas la ilaha illallah, dan meninggal juga dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, ya. Semoga bisa kita amalkan di dalam keseharian kita dan bisa kita gunakan di saat-saat seperti ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.